Menurut akronim Jawa, guru adalah digugu dan ditiru atau orang yang dipercaya dan diikuti. Karena tanpa guru, kita tidak bisa membaca dan menulis. Guru merupakan sosok yang begitu mulia dan diagungkan, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Di sekolah, guru begitu dihormati dan menjadi teladan bagi murid-muridnya. Sedangkan di lingkungan masyarakat, guru menjadi rujukan baik dalam ucapan, perbuatan maupun pemikiran, dengan slogan yang melekat pada diri seorang guru, digugu dan ditiru. Kepala sekolah tentunya diangkat dari seorang guru, untuk menduduki jabatan yang bertanggung jawab mengkoordinasikan upaya bersama, meningkatkan mutu sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolahnya. Predikat seorang kepala sekolah tentu lebih berat dari seorang guru, karena harus mampu memimpin dan memberikan contoh dan tauladan baik kepada guru yang ada di bawahnya. Murid-muridnya juga harus mampu dan lebih menguasai tugas bawahannya. Sehingga bagi pejabat yang mempunyai tugas untuk memilih dan mengangkat seorang kepala sekolah, bukanlah hal yang mudah, karena harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan. Jika salah pilih atau dipaksakan akan menemui kegagalan. Tak heran jika banyak guru yang berprestasi dalam segala hal, memenuhi persyaratan sesuai dengan kriteria yang ditentukan, namun karena tidak memiliki pulus yang kuat, sehingga tidak terpilih menjadi kepala sekolah sampai pensiunnya. Karena merasa tidak kuat, tak mampu untuk melawannya sendiri, maka As datang kembali ke LBH PWR-CPK mengeluh segala permasalahannya. Namun karena LBH hanya dikuasakan untuk menghadapi Didi Kurhadi, maka tidak bisa membantu menyelesaikan kasus ini. Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus kedatangan kliennya, berinisial AS guru SDN Cibodas 3 Lembang. Dia mengeluh bahwa dirinya telah berkali-kali menerima somasi dari pengacara WW dari Majalengka. Somasi pengacara tersebut dikirim melalui Tiki ke Cicadas, ke sekolah, ke desa di mana dia tinggal, dan selebihnya surat tersebut dibawa oleh ormas. Somasi itu berkaitan dengan transaksi jual-beli tanah warisan dari suaminya, NN almarhum. Warisan tersebut dijual ke WW, dengan kesepakatan harga 200 juta bersih, dengan catatan surat-surat ditanggung WW termasuk urusan dengan ahli waris lain, Didi. Namun ternyata ahli waris lain atau Didi adik sepupu almarhum, mempertahankan warisan tersebut dengan berbagai alasan yang intinya diduga ingin menguasai semuanya. Akibat ulah tersebut AS yang tadinya cukup duduk manis karena pengurusan ditanggung WW. Terpaksa AS turun tangan, bolak-balik ke Majalengka untuk mengurus persoalan tersebut, sampai rumah miliknya yang di Cicadas, Bandung terjual, untuk biaya operasional dan lain-lain, namun tidak ada hasilnya, tetap adik sepupunya bertahan. Karena AS merasa tidak mampu lagi mengurusnya, maka sejak itulah AS menguasakan penuh kepada Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus, untuk mengurus segala masalah dengan Didi Kurhadi, pada tanggal 8 Maret tahun 2021. Dari awal, adik sepupu almarhum banyak alasan. Ketika almarhum sedang sakaratul maut, sengaja dikasih tahu tidak mau datang. Tetapi besoknya setelah meninggal dia langsung datang dan mau mengurus jenazahnya, seperti layaknya adik dan kakak. Tanah kuburan juga masih basah. Berapa hari kemudian di tengah malam datang truk, membawa genting lalu tanah peninggalan Karuhun dipondasi. Para tetangga curiga, kenapa dipondasi sekelilingnya, sedangkan almarhum meninggalkan 2 anak. Menjawab pertanyaan tetangganya, Didi menjelaskan hak anak yatim tidak akan saya ambil. Tetapi karena ahli waris masih pada kecil, tidak akan diberikan sekarang, nanti saja kalau sudah pada dewasa katanya. Ketika anak yatim telah dewasa, tersebar isu bahwa anak yatim tidak mempunyai hak waris, karena perkawinan antara kakaknya dengan Anis nikah siri sehingga jelas tidak syah secara hukum, dan secara otomatis anak almarhum tidak mempunyai hak waris. Namun setelah dibuktikan dengan surat nikah, isu tersebut berhenti dengan sendirinya. Saudara Didi tetap pada pendiriannya mempertahankan peninggalan Karuhunnya. Lalu dia membuat aturan sendiri, katanya tanah Karuhun tidak boleh dijual belikan. Persoalan hampir selesai, Didi adik sepupu almarhum, yang berisi keras mempertahankan peninggalan orang tuanya dengan berbagai alasan, akhirnya menyerah dan sepakat menyerahkan bagian untuk ahli waris,
dirinya bagian belakang dan almarhum di depan. Ya, namanya Jangankan paman bilang pelit atau menguasai tanah, demi Allah tidak menguasai. Ya. Itu dari sebab tanah karuhun. Ya. Ya. Jadi Bapak akan menyerahkan semuanya, Pak ya, untuk dia ya. Ya, saya akan mengetahui lah sampai di mana batas-batas yang tertentunya tercantum di notaris itu. Nanti dipanggil Pak. Ya. Bapak itu sama kepala desa itu akan dipanggil, akan ditunjukkan nanti. Ya. Karena ada batasan untuk Bapak. Mana tunjukin Bapak kan ya. Ininya sama sebelah, ini jalan Pak ya. Nah itu nanti saya fondasi semua. Ya itu. Ya udahlah nanti supaya ini saling memaafkan ya Pak ya. Nah, dari keponakan Bapak, anak Bapak lah, itu mohon maaf. Nanti jangan sampai nanti gara-gara ini pecah Pak ya. Nah jadi udah lanjutkan aja ke kekeluargaan, itu betul Pak ya. Iya. Oke. Saya nanti kalau naik ke bagaimana perbatasan antara itu. Ya. Kalau masalah itu kemarin saya dari kelurahan ya. Sudah itu nanti akan dipanggil untuk batasannya. Ya. Bapak nanti harus datang, Pak. Ya kalau dari kelurahan dari ya, Bapak datang. Siap. Tunjukin itunya. Itu. Cuma Bapak kemarin kata RT diminta izin untuk diluruskan itu ya. Ada yang datang kan? Ya, nah itu nggak masalah itu ya. Itu pokoknya itu jalan itu gang yang mau diluruskan. Itu nggak masalah kan ya. Nah, berarti sama antara itu dan video udah semua sama. Jadi janji Bapak gimana Pak? Saya nanti hari Rabu datang ke notaris. Oke, Pak ya. Nanti kalau Bapak nggak ini berarti saya kalau nggak datang saya berarti bohong. Ya betul ya. Berarti nanti kalau nggak datang berarti ini saya lanjut ya Pak ya. Ya oke. Makasih Pak ya. Namun tiba-tiba berubah pikiran. Dengan alasan pembagiannya tidak adil, dia meminta cara pembagiannya dibelah dua, supaya kedua-duanya di pinggir jalan. Hal ini tidak mungkin dilakukan karena bagian almarhum telah dijual kepada Pak Wawan. Kendati demikian, tim media Jejak Kasus di bawah naungan Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus, mencoba mencari kebenaran informasi, baik dari guru-guru maupun kepala sekolah SDN Cibodas 3 Lembang. Namun sayang kepala sekolah tidak ada di tempat dan gurunya pun tidak bisa memberikan penjelasan yang memuaskan. Kami pulang ke Bandung dengan tangan hampa, hanya berhasil nomor telepon dan alamat rumah kepala sekolah dari salah satu guru, bukan dari AS. Guru yang ditanya pun tidak berani atau tak berkenan menjelaskan apa adanya seputar kedatangan ormas itu. Ketika masih di sekolah kami mencoba WhatsApp, tidak dijawab, ditelepon juga tidak diangkat, maka 2 hari kemudian kami datang ke rumahnya dan diterima dengan baik oleh anaknya, bahkan dia mempersilahkan masuk, tetapi kami tetap menunggu di luar. Walaupun anaknya mempersilahkan masuk, kami punya sopan santun, tidak berani masuk dulu, yang punya rumah belum keluar, apalagi mendengar suara perempuan yang sedang marah-marah, mungkin anak itu dimarahin, karena telah jujur ibunya dibilangin ada. Berdiri menunggu di depan rumahnya cukup lama, lalu ada yang keluar sambil membawa HP, dengan muka kusam dan jutek, menanyakan dari mana. Setelah dijelaskan tujuannya, bukannya berubah menjadi ramah, tetapi malah semakin mengundang emosi lawan bicara. Kami datang hanya sekedar ingin tahu, seputar kedatangan tamu dan surat dari pengacara Majalengka. Jika perlu kami akan menjelaskan permasalahan yang sebenarnya, supaya kepala sekolah dan guru dapat informasi yang seimbang dari kedua belah pihak. Menghadapi persoalan ini, seharusnya kepala sekolah bersikap bijaksana, untuk mencoba menyelesaikan persoalan ini. Jangan bilang tidak mau tahu, ini persoalan pribadi, tetapi ingat dampaknya telah mengganggu proses belajar dan mengajar. Kepala sekolah berinisial IRS, belum tahu dan tidak mau tahu permasalahan yang sebenarnya, tetapi telah berani terang-terangan, dia lebih percaya dan memihak kepada lawan. Hal ini terjadi karena dibarengi dengan rasa benci terhadap bawahannya. Buktinya, adanya kejadian ini, IRS merasa sebagai kepala sekolah paling berkuasa. Dia mengaku, katanya ibu telah melaporkan kejadian ini ke Dinas Pendidikan KBB dan pengawas. Kata pengawas, ibu tidak boleh ikut campur, karena itu urusan pribadi AS. Jika memang benar telah melapor, apa yang dilaporkan IRS sama tidak dengan video ini? Apakah benar jika ada masalah pribadi, atasan jangan mau tahu dan membantu?
biar diselesaikan sendiri, tetapi proses belajar dan mengajar tidak boleh terganggu. Terus terang, baru pertama kali ini, ada seorang oknum kepala sekolah, perempuan, tidak punya etika dan sopan santun. Hal ini membuat kami tertarik untuk investigasi, ingin mengetahui oknum kepala sekolah benar bersih tidak pernah melakukan kesalahan. Tindakan menghalangi kegiatan jurnalistik jelas diatur di dalam UU Pers nomor 40 tahun 1999 pada pasal 18 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Inilah sikap oknum kepala sekolah SD Negeri Cibodas 3 terhadap wartawan ketika dimintai keterangan. Jangankan memberikan jawaban yang baik, menyuruh masuk pun tidak dan dia terang-terangan lebih memihak kepada pihak lawan daripada ke pihak bawahannya. Dengan itunya aja, dengan Bu Anies. Diselesaikannya gimana? Ya itu mah terserah Bu Anies lah. Itu mah kan masalah pribadi. Jadi ibu sama sekali tidak mau berkenan dengan ketemu saya? Ya itu mah kata saya juga itu urusan pribadi kan, bukan urusan dinas. Makanya silakan aja dengan Bu Aniesnya. Gitu. Saya baru Bu ya menemukan kepala sekolah seperti itu. Saya juga dari pengawasnya itu mah udah aja diselesaikan Kata pengawas dengan gimana? kekeluargaan aja lah gitu. Saya udah kekeluargaan. Dan itu juga saya bukan lawan, malah temennya, gitu kan? Ya Dan sampai dengan Bu Anies sendiri juga, sok Bu Anies itu mah silahkan diselesaikan secara kekeluargaan aja lah dengan Pak Didinya di sana, gitu kata Ibu teh. Kan ini mah masalah intern lah, gitu kata Ibu teh. Jangan lagi melibatkan masalah dinas, gitu. justru itu karena kalau seandainya itu saya selesaikan. Sebetulnya saya tidak ada urusan masalah ini, Iya. ya. Karena urusannya saya dengan si Didi. Iya, Tetapi iya, karena dengan Pak Didi aja gitu. Dengan Pak Didi aja. Apalagi ini suami saya juga nggak ada, saya jadi nanti apa-apanya. Emangnya saya mau keras ibu? Pokoknya mah bagi saya jadi hati saya nggak tenang gitu dengan adanya ini. Enggak, saya minta pendapat aja lah ibu ya. Gimana bu? Ya itu kan dengan Bu Anies aja lah, yang dengan Jadi ibu Bu. tidak peduli anak buahnya seperti itu? Bukan tidak peduli, sebenarnya Bu Anies kan masalahnya bukan satu, bukan dua, saya kadang-kadang oke. udah ini Pecat lah. aja bu sekalian. Ibu bukan kewenangan saya, soal pecat mah bukan kewenangan saya. Ibu sebagai kepala sekolah pecat aja. Nggak bisa. Kalau begitu, saya diajak baik-baik ya, saking mana. Saya oleh kepala dinas saja saya dihargai, sama ibu nggak dihargai saya. Saya kan hati saya jadi nggak bisa di ini sih gitu. Ibu nggak akan nyesal. Nyesalnya gimana? Hah? Nyesalnya apa? Urusannya dengan Bu Anies jadi saya yang harus menyesal. Bukan. Keadaan seperti ini, ya, pertemuan seperti sekarang, ya, saya laporkan ke dinas, ibu siap. Biarlah nanti saya ngobrol dengan bapak kepala dinasnya aja langsung aja. Boleh, nanti saya ke kabupaten ya. Hah? Ibu jangan nyesal aja. Tadi saya orang baik-baik, saya itu mau membereskan masalah ini, sebetulnya saya tidak ada urusan dengan ini. Tetapi karena mengganggu masalah Bu Aniesnya, terpaksa saya turun, tetapi minta keterangan aja, tidak mau. Soalnya kan bukan nantinya teh bukan satu kali untuk pertemuan, berlanjut kan nantinya itu jadi saksi lah, jadi inilah gitu. Makanya dengan intern kan bisa, dengan intern dengan Pak Didi, Bu Anies cukup kan? Coba ibu bisa bereskan nggak? Ya itu urusan Bu Anies. Iya jadi justru Bu Anies jangan aja. memudahkan itu bu, memudahkan masalah. Bupati itu belum tentu bisa. Ya, Ibu memudahkan gitu. Iya makanya apalagi ini saya, Bupati aja yang nggak bisa, apalagi saya. Iya, Gitu. tetapi kan pengen tahu permasalahannya, kenapa ibu dikejar-kejar, kenapa ibu gitu. Itu saya kan hanya memberikan minta penjelasan aja, bukan mau menyelesaikan ini. Nantilah saya dengan Bu Anies ini dapat lah. Dan saya juga kenalnya dengan Bu Anies. Masa kepala sekolah sampai nggak sopan gini? Saya sampai di luar bu. Nanti saya laporin lah bu. Itu ya. Ya. Ibu namanya siapa bu? Saya aja lah sama Bu Anies aja. Oke, ya. Ya.
Jangan nyesel, Bu. Demikianlah kronologi kejadian yang bisa Jejak Kasus sampaikan, sesuai dengan fakta yang sebenarnya di lapangan. Silahkan simak baik-baik dan kami mohon komentarnya.